Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nofriza dengan NIM 22002213. Di sini saya dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan memberikan penjelasan kembali mengenai public relationship secara konseptual dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Katri. Public relation memberikan dampak yang sangat baik dalam kehidupan secara personal. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dan dianggap sama oleh semua orang, namun artinya itu berbeda. Yang pertama, ada marketing, yang kedua advertising, yang ketiga branding, dan public relationship. Seperti contoh sederhananya, ketika kita ingin memiliki suatu hubungan dengan seseorang atau lawan jenis, tentunya kita harus memiliki cara tersendiri bagaimana kita akan memenangkan hati dari lawan jenis tersebut. Sama halnya dengan teknik untuk melakukan marketing pada sebuah perusahaan atau hal apapun itu. Yang pertama itu mari kita bahas terlebih dahulu tentang marketing. Pada prinsipnya marketing ini merupakan sebuah istilah yang sering digunakan pada masa sekarang ini. Marketing ini sendiri merupakan sebuah proses membuat masyarakat atau eh, orang lain tertarik pada produk ataupun jasa dari sebuah perusahaan atau dari kita ketika ingin memperkenalkan itu kepada mereka untuk apa? Untuk melakukan proses yang lebih panjang, dan biasanya kalau organisasi yang lebih besar yang menghasilkan produk, mereka melakukan riset pasar. Namanya melakukan analisis pencarian, penyelenggaraan ideal, dan definisi itu. Pada akhirnya juga menjadi amat luas, menjelaskan bagaimana proses pengembangan produk, metode distribusi, komponen yang dilakukan penjualan produk, serta produk dan jasa, dan terakhir barangkali periklanan. Untuk problem marketing ini sendiri adalah penjual mengenakan sesuatu dalam bentuk produk atau jasa kepada orang lain. Strategi-strategi itu kadang muncul dengan istilah fast bender, artinya rayuan gombal yang bisa muncul karena tujuan utama dari marketing adalah menjual sesuatu dalam bentuk produk atau jasa kepada orang lain. Advertising ini kalau dilihat dari istilahnya itu sebuah penyajian materi atau pesan atau bentuk komunikasi dalam sebuah lembaga organisasi atau seseorang kepada masyarakat atau kepada publik. Namun penyajian materi atau pesan ini dilakukan melalui media massa dengan menggunakan bahasa yang bersifat persuasif, dan seringkali kalau kita lihat-lihat ini bisa dikaitkan, bahkan diartikan sebagai jasa periklanan. Dan biasanya hal ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mempromosikan sebuah produk, barang, ataupun jasa yang sedang dijual oleh perusahaan. Perusahaan yang menjual satu produk atau jasa ini bisa menggunakan jasa periklanan untuk mempromosikan produk yang dijual. Dalam konteks dunia kerja, ilmu marketing perlu dalam proses meyakinkan orang lain untuk mengetahui siapa advertisingnya dalam konsep menjual barang tersebut, memanfaatkan diri kita berkali-kali sehingga orang lain bisa mampu, dan terakhir ketika mereka sudah tahu persis apa bagian-bagian yang
dijelaskan seperti branding kita muncul dengan sendirinya, sehingga bisa langsung ditangkap oleh orang lain yang menjadi sasaran agar jadi dalam tanda kutip kalau 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 ini konteksnya dalam dunia kerja. Dalam public relationship, tiga bagian ini sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. Pekerjaan seorang relationship officer atau apapun istilahnya, artinya pelaku-pelaku dua lembaga di setiap organisasi pekerjaan amat sangat tidak mudah. Bahkan besar kecilnya sebuah lembaga itu, hidup matinya sebuah lembaga sangat ditentukan oleh seberapa hebat kerjanya dalam organisasi tersebut. Artinya kalau dibawa ke diri kita sendiri, secara personal hebatnya kita sangat ditentukan seberapa piawainya ilmu yang ada dalam diri kita, karena memang banyak kegiatan yang tidak sedikit pula di negara-negara hebat, bukan negara berkembang saja, melainkan negara maju yang hampir selevel dengan pemimpin tertinggi yang agak sedikit berbeda dengan perkembangannya yang ada di Indonesia. Baiklah, mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.